Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa karim wa adim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Hadirin wal hadirat yang insyaallah salam dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, selalu kita haturkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena pada malam hari ini kita telah diringankan langkah kita untuk hadir dalam tempat yang mulia ini untuk kembali menghadiri kajian rutinan kita setiap malam Kamis. Kajian yang akan dibawakan oleh Al-Ustadz Mahya Syarwani atau Tuan Guru Muda TGM. Nah, jadi ingatilah gelar beliau TGM Tuan Guru Muda. Nah, mudah-mudahan beliau selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu diberi keberkahan dan kekuatan untuk menyampaikan ilmu-ilmu agama. Amin ya rabbal alamin. Kita akan melanjutkan masalah istinja, bab masuk WC. Nah, kemarin ini kita akan lanjutkan lagi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau dapat kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari, karena ilmu fikih ini penting untuk menunjang ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa mempersingkat waktu, kita persilakan ke beliau untuk menyampaikan taklimnya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, atubu ilaih. Al-Fatihah bi niyatil qabul wa tamami rusul ma'mul wa il hadrati sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa tabi'in ila yaumiddin minal awliya wal ulama wasyuhada was salihin, khususan ila ruh sayyidina al-Hasan al-Basri wa Syekh Junaid al-Baghdadi, Qutbil Ulum Syekh Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, Qutbil Ahwal Syekh Abu Yazid Al-Bustami, Qutbil Rabbani Syekhul Madani Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Qutbil Akwan Syekh As-Sayyidi Muhammad As-Saman wa usulihim wa furu'ahim, Maulana Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Majri Kalambayan, Syekh Muhammad Kashful Anwar bin Haji Ismail Al-Banjari, Syekh Muhammad Syarwani Abdan Bangil, Syekh Muhammad Saman Mulia wa Syekh Muhammad Salman Jalil, Syekh Muhammad Ali Junaid bin Qadi Haji Muhammad Amin Berau, wa Syekh Ustazina wa Murabbi Ruhina wa Qudwatina wa Imamina Abu Muhammad Amin Madari Al-Banjari, wa Syekh Ahmad Juhdi An-Nur, wa khususan ila sahibi hadal kitab wa jami'i masyayikhina wa muallimina wa asatidina wa walidina, anna Allah al-Karim al-Mannan ar-Rahim ar-Rahman taghashshahum min rahmatihi wal maghfirah wa yu'li darajatihim bil jannah wa yanfa'una ويجيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم بالدين والدنيا والآخرة، وأن الله يدخل نيتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم وأخلاقنا في أخلاقهم وعلومنا في علومهم، وما قصرنا وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم على كل من نوى به سلفنا الصالحون. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li wa liwalidayya amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa asli wujudina wa maulana Muhammadin al-hadi ila darajatil ayal. Salawatullahi wa salamuhu ala alihi wa ashabihi alladhina khalasat lahumul a'mal.
Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wahdina wa'afina wa'fu 'anna ilal haqqi siratim mustaqim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Al-azizil alim. Adala kulli harfin kattaba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Qala radhiyallahu anni wa ankum an jami'al muslimin. Ahibba'il kiram, hadratil muhtaramin wal mukarramin, ma'asirul habaib wal ulama, yang sama kita muliakan para habaib min ahli baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam, para alim ulama, para guru-guru agama, para asatidah di lingkungan Masjid Nurul Palah Dinding, terkhusus yang hadir pada malam hari ini Habib Hilmi ya, Imran ya, kemudian para imam rawatib di Masjid Nurul Palah. Kita doakan semoga para habaib kita, para alim ulama kita, para guru-guru agama kita panjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, disehatkan badan mereka, dibahagiakan hidupnya dunia dan akhirat, sehingganya kita selalu bisa mendapatkan manfaat keberkahan daripada ilmu-ilmu yang beliau ajarkan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Segenap pengurus takmir Masjid Nurul Palah, ketua serta jajarannya, seksi ibadah, Bang Hajudin Bubur, Irfan, Pak Lurah dan yang lainnya, para sesepuh ya di lingkungan Masjid Nurul Palah, tidak ketinggalan penyebar ta'lim kita, media pencari berkah Borneo beserta timnya, subhanallah luar biasa. Mudah-mudahan selalu disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudahkan segala urusannya dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, summa alhamdulillah. Tidak henti-hentinya kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Jalla Jalaluh, Allah yang senantiasa selalu melimpahkan curahan rahmat, taufik, hidayahnya kepada kita tanpa henti-hentinya. Dan dengan nikmat-nikmat tersebut, nikmat iman, Islam, sehat wal afiat, kesempatan, sehingganya kembali pada malam hari ini kita bisa melangkahkan kaki kita dari rumah menuju baitun min buyutillah ini, di rumah daripada sekian banyak rumah-rumah Allah, Masjid Nurul Palah, demi untuk menunaikan, melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai hamba Allah, yakni melaksanakan sholat fardu maghrib secara berjamaah. Dilanjutkan dengan sama-sama kita bersimpuh duduk di tempat ini sembari menunggu waktu isya dengan niat talibul ilim, dengan niat i'tikaf. Mudah-mudahan segala amal ibadah yang sudah dan yang akan kita laksanakan, baik ibadah yang sifatnya wajib ataupun ibadah yang sifatnya mandub sunnah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga ilmu yang kita peroleh di majelis ini menjadi tambahan perbendaharaan ilmu kita, khususnya ilmu agama, dan mudah-mudahan dengan modal tambahnya ilmu kita dapat menyempurnakan amal ibadah kita, dan selanjutnya amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat dan taslim selalu tercurah keharibaan junjungan kita Sayyidul Wujud wa Imami Kudil Mawjud, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat, kerabat, pengikut hingga ila yaumil qiyamah, teriring bacaan salawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jamaah rahimakumullah, mari sama-sama kita tajdidun niat, memperbaharui i'tikaf kita dengan sama-sama kita melepaskan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Dalam hati sahajaku beriktikaf
dalam ini masjid bagiku sunnat karena Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain ay ad-dunya wal akhirah, amin. Masuk kita kepada pembahasan adab atau cara masuk ke dalam tandus atau WC dalam kitab Kifayatul Muhtaj fil Fiqh Syafi'i. Cara masuk kakus, tandus atau WC. Artinya ketika kita masuk dalam tandus atau kakus atau WC berarti ada hajat. Ya. Kira-kira binatang atau hewan itu punya hajat enggak? Punya apa ya? Dia kencing, dia bisa beol. Maka ilmu-ilmu yang semacam ini bisa membedakan kita antara manusia dengan hewan. Berbicara kencing, ayam kencing juga. Perbedaannya di mana? Ada adab atau tidak? Maka kalau manusia ketika kencing tidak mengetahui kaifiyahnya, cara-caranya, maka tidak ada bedanya. Mereka sama dengan hewan. Nah, ini, ya kan? Kucing bakami, ya. Kucing wahera, manusia ya juga. Tapi agama mengatur, ya hukum fikih. Makanya pantas ketika manusia itu diselimuti dengan akal, mereka menjadi makhluk yang paling indah, yang paling baik Allah ciptakan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dengan apa manusia bisa menjadi naik martabatnya di sisi Allah, di sisi manusia? Ya dengan ilmu. Ya. Nah, ini. Jadi letak perbedaannya kadang didukung ya oleh akal dan nafsu tadi. Ya, karena memang hewan itu, binatang itu tidak disertakan akal, hanya diliputi oleh nafsu. Tetapi manusia ya selain nafsu juga Allah berikan akal. Dengan akal inilah mereka bisa berpikir, ya, memikirkan ilmu-ilmu yang Allah turunkan melalui perantara Jibril kepada baginda Rasulullah, terus sampai sahabat, tabi'in, tabi'in, para salafun saleh, ulama, sampai kepada guru-guru kita. Bismillahirrahmanirrahim. Cara yang pertama, cara masuk kakus atau tandus. Ada dua kitab yang Al-Fakir bawa pada kesempatan malam hari ini untuk menunjang lebih jelasnya, ya. Al-Fakir membawa kitab Bidayatul Hidayah, buah karya Al-Imam Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Cara masuk kakus atau WC yang pertama, sunat atau sunnah mendahulukan masuk dengan kaki kiri dan keluar dengan kaki kanan. Sunnah ya. Lagi-lagi ketika berbicara sunnah, kalau kita amalkan ini kita mendapatkan pahala, ganjaran pahala sunnah. Ibarat orang itu Pak berdagang, ya, berniaga, maka pahala sunnah ini adalah untung, laba, ya, dari perniagaan tersebut. Modalnya apa? Modalnya adalah yang wajib Pak. Jadi yang wajib yang barusan kita laksanakan tadi, maghrib 3 rakaat tadi Pak, itu ibarat dalam perniagaan itu modal, ya, nggak bisa dikurang, ya, apalagi ditambah. Menambahnya dengan apa? Dengan amal-amal sunnah Pak. Nah ini, ya. Jadi
perkara yang wajib itu ibarat dalam perniagaan itu adalah modal. Lalu ketika orang berniaga, berdagang, tidak mungkin seseorang itu tidak menginginkan yang namanya untung atau laba. Maka demikian juga semestinya seorang muslim dan muslimah ketika dalam hidupnya dia menginginkan mencari yang namanya keuntungan dalam ibadahnya. Apa keuntungan dalam ibadahnya? Perkara sunnah. Jadi ba'diyah maghrib 2 rakaat jangan ditinggal. Dan kata para ulama, ya, sholat sunnah rawatib atau yang mengiringi sembahyang fardu itu terkadang menutupi bahkan menyempurnakan kekurangan yang ada dalam sembahyang fardu kita. Maaf Pak, sholat kita ini enggak sama khusyuknya dengan sholatnya para sahabat. Ya, enggak usahlah para sahabat, sholatnya para wali saja kita enggak mampu untuk mencapai derajat mereka. Rabiatul Adawiyah, sering saya sampaikan, Rabiah al-Adawiyah, seorang waliyah perempuan, itu ketika sholat saking manis lezatnya merasakan ibadah sholat, beliau tertancap matanya dengan duri ketika sujud, tidak merasakan sakit, Pak. Ini saking khusyuknya. Kita ini sudah bacaan Fatihah sudah salah-salah, ya, pikiran banyak, habis dimemai bini pulang bawa sembahyang iya, ya. Ini. Ya. Jadi untuk menyempurnakan atau apa namanya, menutup, menambal kekurangan taksir di dalam keperduan kita adalah dengan melaksanakan sholat sunat rawatib tadi, sholat sunat yang mengiringi sholat fardu. Macam mungkin maghrib ada ba'diyahnya, ya enggak? Ya, kemudian isya qobliyah, ya, ba'diyahnya ada juga, silahkan ba'diyah qobliyah yang diutamakan, subuh qobliyahnya, ba'diyah nggak ada, ya. Apalagi zuhur, ya, ba'diyah diutamakan, qobliyah juga ada. Asar qobliyah, ba'diyah nggak ada, ya, haram kecuali sholat sunnah yang terkait dengan keadaan atau waktu. Misalnya apa? Sholat fardu kifayah misalnya boleh, tapi kalau sholat sunnah ba'diyah asar haram hukumnya, tidak ada. Nah, sunnah mendahulukan masuk dengan kaki kiri dan keluar dengan kaki kanan. Perhatikan kalimatnya sunnah, Pak, ya, sunnah artinya ketika pian melakukan hal yang demikian tata cara tadi, maka kita mendapatkan pahala sunnah. Jadi ini membedakan kita dengan binatang. Coba pian perhatikan, kira-kira kucing itu kira-kira hendak masuk ke kamar mandi kaki kanan lagi kira-kira, ya, jarang Bang kita memperhatikan lah, ya. Kalau kita kan karena sudah mengetahui pas hendak masuk, oh tadi pengajian Bang malam Kamis di Nurul Falah Rinding disunahkan kaki kiri masuk. Kalau kucing mana bisa memikirkan itu, masuknya aja. Nah ini kalau kita, oh ya, aturan agama seperti ini, fikih mengatakan seperti ini, ketika hendak qada hajat masuk dalam tandus, masuk dalam kakus atau WC, maka kaki kiri yang berdahulu. Nah ini, apabila engkau mau masuk ke dalam tandus untuk menunaikan hajatmu, maka dahulukanlah kakimu yang kiri. Hampir sama kalimatnya, ya, antara dua kitab ini. Dan dahulukan pula kakimu yang kanan ketika engkau keluar daripadanya. Jadi masuk kaki kiri, keluar kaki kanan. Kenapa? Di sini subhanallah, ya, lagi-lagi agama kita, ya, Islam ini menyuruh bahwasanya tidak ada alasan untuk tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sampai hendak qada hajat masuk saja ke dalam WC kita disuruh ingat kepada Allah. Coba di sini kan nanti ada di sini apa namanya anjurannya. Yang kedua, waktu hendak masuk membaca bismillah, ya Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kira-kira kita membaca doa ini siapa yang kita ingat? Allah, Pak. Tidak ada alasan kita manusia ini tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta sampai dalam keadaan kita mengulah anak pun disuruh bacaan, Pak, ingat kita. Bacaannya apa? Ipan ya, apa bacaannya ini? Ya. Ya.
Sampai di situ kita disuruh ingat kepada Allah dengan apa? Dengan cara ada bacaannya, Pak. Ya. Inilah ittaqillaha haitsu ma kunta, bertakwalah kamu, ingatlah kamu kepada Allah dimanapun dan dalam keadaan apapun. Indah, Pak, hidup ini kalau lagi-lagi ya diatur sesuai dengan aturan agama, masuk WC dengan indah hidup ini, Pak. Subhanallah, indah. Ya. Makanya dalam kitab Al-Minahus Saniyah, buah karya Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, ketika Anda, kata pengarang kitab tersebut, ya, merasakan hidup tidak nyaman, sering galau, sering gundah, ya, maka jangan salahkan orang lain, kata beliau. Kembalikan kepada diri Anda. Itulah kadar goplahnya, lalainya kita dengan tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampai kita masuk ke dalam hendak masuk ke dalam kakus saja ajaran agama kita memerintahkan untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah ini boleh ulun contohkan ya. Ini cara membacanya di mana nanti, ya kan? Nah ini waktu hendak masuk. Nah ingat, akan perhatikan kalimat waktu hendak masuk, bukan berada di dalam WC tandus, karena tandus atau WC tempat kotor, ya, nggak berhak. Allah yang maha suci itu, Allah yang maha mulia, ada kalimat di situ. Jadi kalau kita hendak masuk ke tandus, ke WC itu, ya, kaki kiri. Nah, jadi ketika kita hendak masuk sudah ancang-ancang, belum masuk lagi. Nah, dalam hati baca, atau kalau ketika hendak dilapaskan silakan. Bismillahirrahmanirrahim, inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'its. Ya, itu di luar. Jangan ketika sudah masuk dalam WC berteriak lagi, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'its. Jangan. Syaitan lepas Allahnya. Jangan, ya. Jadi ketika pas masuk. Nah. Ya. Bahkan di dalam kitab dijelaskan lagi yang lebih, ya. Nah, nanti itu masuk juga sih di dalam adab itu. Tidak boleh kita melepaskan pakaian kita sebelum kita masuk di dalam itu. Nah ini. Hatta biarpun itu dalam rumah kita, Pak. Ya. Jadi sempurnakan masuk dulu dalam tersebut. Bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Artinya, hai Tuhanku, bahwasanya aku berlindung dari syaitan laki-laki dan syaitan perempuan. Jadi khubuth wal khaba'is ini nama syaitan, Pak. Khubuth al khaba'is, ya, ini nama syaitan, syaitan laki-laki, syaitan perempuan, ya. Bahkan ini juga yang terkadang membuat manusia terkadang ada sifat was-was dalam beribadah. Nah itu namanya syaitan khanzab wa khanzib. Ini khubuth wal khaba'ith, ya. Kalau khanzab wa khanzib itu adalah syaitan yang ditugaskan oleh presidennya, tentaranya, iblis, untuk membuat manusia was-was dalam beribadah, Pak. Kadang-kadang kita menemukan orang angkat takbiratul ihram, kadang mempasangkan antara lapas dengan niatnya, kadang tidak pas sampai berulang-ulang kali, Pak. Maka kata para ulama ada doanya, Allahumma inni a'udzubika, ya, min syaitani khanzab wa khanzib. Ya Allah, aku berlindung daripada, ya, godaan syaitan yang bernama khanzab wa khanzib. Itu hilang penyakit was-was kita, ya. Dan janganlah engkau membawa sesuatu yang ada padanya tulisan nama Allah dan Rasulnya. Nah ini, itu adab masuk tandus. Janganlah engkau membawa sesuatu yang ada padanya tulisan nama Allah dan Rasulnya.
Jadi periksa dulu di tas kita, misalnya ada buku Yasin, ada Quran, jangan dibawa masuk, ya, taruh di luar. Itu salah satu adabnya. Kemudian apalagi, dan jangan pula masuk ke dalam tandus dengan keadaan tidak menutup kepala atau tidak berkasut. Nah, ini terkadang. Nah, di sini terkadang banyak salah paham ketika kita mau ke kamar ke tandus masjid misalnya, kita sudah lengkap dari rumah pakai peci, lalu hendak masuk, terkadang peci kita lepas. Jangan, ya, sunnah bertutup kepala, Pak. Kenapa? Supaya tidak mewarisi sifat pelupa. Karena WC tandus ini salah satu tempat yang disenangi oleh syaitan, oleh iblis, selain pasar, ya, pasar, tandus, pokoknya tempat-tempat kotor itu paling digemari oleh syaitan, oleh iblis. Maka sunnah hukumnya ketika kita masuk dalam tandus tadi, ya, selain tadi kaki kiri, lalu membaca doa Bismillah, ya Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, berutup kepala. Laki-laki silakan pakai peci. Makanya dulu kami di pondok itu di asrama itu WC asrama itu sudah siap, di depan itu ada peci disediakan khusus untuk ketika masuk. Jangan lupa sunnah masuk WC pakai kopiah. Misalnya kan kita lupa bawa kopiah, misalnya sudah ada bersedia. Jadi jangan dilepas peci kita, jangan, ya, pakai aja. Karena orang yang senantiasa keluar masuk tandus atau WC tidak menutup kepala, dia mewarisi sifat pelupa. Nah, ini ya, mewarisi sifat pelupa, Pak. Bingung serumahan mencari kacamata, soalnya kacamatanya di atas rambut sini, ya. Habis, ya, seharian mencari, habis semua orang diomeli, mana kacamata, soalnya kacamatanya apa ini di atas kepala sini. Ini akibat masuk WC sering tidak menggunakan penutup kepala. Ibu-ibu, ya, perhatikan. Kalau ibu-ibu pakai apa misalnya, ya silahkan pakai anduk kah, ya kan, pakai kain apa kah. Anduk enggak ada misalnya, ya, penutup apa ada, pakai helm, ada masalah Bu Aipen, yang penting menutup kepala, ya. Ya, sediakan di depan WC itu helm yang tidak kepakai lagi, ya, supaya bertutup kepala, ya. Soal jangan celana dalam bian japian anakan kadal, jangan, ya, ini. Nah, ini. Ya. Dan bahwa ketika masuk dalam tandus itu jangan tidak berkasut, alias pakai sandal. Panitia masjid sediakan ada sandal khusus untuk masjid, ciri sandal masjid, takut nanti dibawa ke rumah lagi nanti, ya. Ya, ini banyak orang yang mengambil secuil-cuil ceramah, ambillah yang baiknya, tinggallah yang buruknya. Nah, ini kadang ya. Ya, sediakan panitia masjid takmir, ya, ketika ini. Jadi, ya, seseorang yang ingin masuk ke WC itu dia melaksanakan adab-adab yang demikian. Remeh, Pak, gampang, tapi ini yang membedakan kita dengan makhluk ciptaan Allah yang lain. Siapa? Hewan. Nah, mereka nggak punya aturan. Kalau kita punya aturan, dan ini bukan aturan manusia tapi aturan Tuhan, aturan Allah yang dibawa oleh malaikat, sampaikan kepada baginda Rasulullah gini. Ini kan kitab fikih ini kan bermuara dari referensi para hadis-hadis, Pak. Gini Rasulullah asbabul khurujnya demikian, ya. Sama dengan sholat kita, nggak boleh kita lihat ke atas, itu kan asbabun nuzulnya ada ayatnya, ya. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Ada riwayat mengatakan Rasulullah ketika sholat, sebelum datangnya ayat, sebelum turunnya ayat ini, pandangan Rasul ke atas.
Ada riwayat mengatakan sebagian sahabat ketika sholat matanya pelanga-pelongo ke atas, turunlah ayat ini. Jibril, kata Allah, bawa ini ayat, qad aflahal mu'minun alladzina hum bi salatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Siapa orang yang beriman? Alladzina hum bi salatihim khashi'un. Ciri orang yang beriman adalah salatnya dalam keadaan khusyuk. Ayat ini, kata Rasulullah dalam kitab Asbabun Nuzul, yang menjelaskan kepada aku bahwa ternyata Allah memerintahkan salat itu agar tidak lagi pandangannya ke arah langit, tapi ke hadapan tempat persujudan kita. Dulu sebelum turun ayat ini, sahabat salat ke atas, Pak. Ini aturan, ya, aturan dari Allah melalui perantara malaikat Jibril sampaikan kepada baginda Rasul. Ya, indah, Pak, hidup itu ketika kita ya tidak lepas dari koridor agama dan semua bernilai ibadah. Nih, tim pencari berkah Borneo ini hukumnya mubah aja asalnya, ya, tetapi ketika dia niatkan, ketika ada pengajian, ya, dia niatkan untuk menyebarluaskan ilmu agama, menjadi pahala, Pak. Makan itu asalnya hukumnya mubah, minum makan tuh harus saja hukumnya, tapi ketika dia niatkan aku makan ini, aku minum ini supaya aku kuat beribadah, maka sebuting biji nasi yang masuk ke dalam mulut pian berpahala terus tuh. Nah, ini perkara mubah, media ini perkara mubah harus saja. Tapi ketika dia diniatkannya supaya yang di luar mungkin bisa melihat, atau ini untuk berbagi share ilmu agama, ya, makanya silahkan di subscribe subscribe. Wah, ini pencari berkah Borneo, ya, jadi berpahala jadinya. Tidur mubah, tapi ketika tidur pian niatkan supaya tengah malam aku bisa bangun untuk tahajud. Makanya di dalam kitab di sini jelaskan ada nanti tidur yang namanya tidur qailuliyah, tidur sebelum sholat Jumat. Itu sunnah, ada, Pak? Ada. Supaya apa? Supaya nanti ketika sembahyang Jumat tidak ngantuk. Karena banyak sekali faktor-faktor yang menyebabkan seseorang itu mengantuk ketika sembahyang Jumat. Di antaranya apa? Tukang khotibnya kadang kepanjangan. Nah, ini kadang ya, sudah suaranya halus tuh hasil batuk terus, ya, isi khotibnya kasana kemari, ya, ditanya bini apa tadi Fajar, khotib isinya tahu isinya aku guring tadi sudah. Jadi ini pesan kepada para takmir masjid, benar-benar mencari pengisi khotib dengan menceramah beda. Khotib khutbah itu ada syarat dan rukunnya, kalau kurang syaratnya tidak sah, maka buyar pahala Jumatnya. Nah, ini kalau ceramah pian tidak ada rukunnya, terserah aja ulun hendak berceramah bebaring ke berapa, tidak membatalkan ceramah ulun, tapi kalau khutbah ada yang kurang, maka pahala Jumat pian buyar. Kasihan orang sejumatan kada mendapat pahala Jumat. Nah, ini perhatikan, ya, Bang Hajudin bubur ini tugasnya ini. Tapi insya Allah percaya kalau beliau ini, karena orang majelis ta'lim juga ini, di mana-mana, ya, beliau ini selalu hadir di majelis ta'lim, ya. Ini. Allah, ya. Atau tidak ya, tidak menuntut kepala, tidak menutup kepala atau tidak berkasut. Dan baca olehmu ketika hendak masuk sama bismillahi a'udzubillah. Nah, ini ada beberapa versi bacaan, ya. Kalau yang sering kita dengar adalah bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Tapi dalam kitab Bidayatul Hidayah buah karya Al-Imam Al-Ghazali, beliau mengatakan bismillahi a'udzubillahi minal rijsi an-najisi al-khabithi al-mukhbith asyaitanir rajim. Bismillahi a'udzubillahi minal rijsi an-najisi al-khabithil mukhbith asyaitanir rajim.
Artinya dengan nama Allah, aku berlindung dengan Allah daripada kekotoran najis yang keji, yang jahat, lagi suka menyuruh orang lain membuat kejahatan, yaitu syaitan yang terkutuk. Nah ini. Dan sesudah engkau keluar daripada tandus, hendaklah engkau baca gufranak. Boleh sekali, sunnah 3 kali. Gufranak, 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 alhamdulillahilladzi azhaba anni ma yu'dhini wa abqa alayya ma yanfa'uni. Dalam kitab yang di sini. Kalau biasa kita gufranak, 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 alhamdulillahilladzi azhaba annil adza wa afani. Ini mungkin yang biasa kita pakai ya. Nah ini, meminta aku akan kemaafan engkau, semua puji bagi Allah, Tuhan yang menghilangkan penyakit daripadaku dan menasihatkan akan aku. Yang keempat, jangan berkata-kata dan bermain-main selama dalam WC. Chattingan WhatsApp dalam WC sidin. Ya Allah Robbi, takut ketahuan bini, jadi bawa handphone ke dalam WC. Ya. Ada satu riwayat mengatakan kenapa Sayyidina Ali karramallahu wajhah ini beda tetalnya dengan sahabat yang lainnya. Coba perhatikan. Abu Bakar radhiyallahu an, ya kan? Umar bin Khattab. Coba kalau kita biasanya salawat puasa, ya kan? Ya tarawih. Al khalifatul ula, jangan al khalifatul awal lah, al khalifatul ula, di situ jamak. Bukan jamak, itu domirnya muannas. Nah ini al khalifatul ula amirul mukminin, ya sayyiduna Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Dan selanjutnya hanya satu sahabat, ya karramallahu wajhah, ya apa karramallahu wajhah maknanya? Allah memuliakan wajah Sayyidina Ali. Ulun ada sedikit terbaca ini, wallahu alam riwayatnya benar apa tidak. Kenapa Sayyidina Ali itu mendapatkan tetal demikian? Karena subhanallah ketika Sidin biasa masuk ke dalam tandus WC untuk qada hajat, beliau tidak pernah melihat dan memandang kemaluan Sidin. Sehingganya Allah berikan tetal karramallahu wajhah, Allah muliakan wajahnya. Ya, matanya kan termasuk wajahnya. Kalau kenapa? Karena Ali ketika qada hajat nggak pernah Sidin. Kalau kita jam-jam itu, apalagi yang ditinggalkan bini, dia Sidin puasa ikam belajar. Ya. Sayyidina Ali tidak. Yang ya Allah, makanya mendapatkan titel karramallahu wajhah, Allah muliakan wajah Sidin. Ya. Ketika qada hajat beliau tidak pernah. Ya. Nah ini. Jangan berkata-kata dan bermain-main selama dalam WC. Nah kecuali darurah. Misalnya ya pasangan kita, istri kita mencari kita, kemana bapaknya ini, ya misalnya Sidin sudah repot menjadi kira apakah misalnya, boleh bin sauti. Nah itu kan cukup sudah kan, ya. Jadi jangan juga pian ya sembunyi di kata rumahnya misalnya apa jangan berbicara diam aja pian misalnya di dalam WC, jangan. Darurah ketika misalnya mencari pasangan kita mencari kita misalnya kan dengan satu kalimat saja, ya. Jangan bermain-main selama dalam WC. Video call dalam WC kayak video call. Video call. Jangan, ya. Ya Allah. Hendaklah memakai sandal dan menutup kepala. Nah, sama. Jangan membawa ayat-ayat Al-Qur'an, nama-nama Allah atau nama-nama Nabi dan lain sebagainya. Dan sebaiknya hendaklah engkau siapkan segala yang engkau perlukan untuk beristinja, ya, atau sebelum engkau qada hajat, dan jangan engkau beristinja dengan air tempat qada hajat, dan hendaklah engkau beristibra. Apa beristibra? Melawaskan daripada air kencing dengan cara engkau berdehem-dehem dan melakukan jari di bawah kemaluanmu 3 kali.
Nah, ini kata sebahagian ahli medis, ini adalah obat supaya apa namanya, kadang ada orang punya penyakit kencing nggak apa ya, prostat ya. Nah, ini ya. Jadi ketika kita apa namanya selesai kencing, maka di situ ada yang namanya istibra. Apa istibra? Melawaskan, melamakan daripada air kencing dengan cara engkau berdehem-dehem. Nah, ini supaya habis apa namanya air kencing tadi. Ini pian bahaya ketika air kencing itu apa namanya, ketika mungkin kencing tadi ya, lalu enggak menggunakan, tidak melaksanakan ini, lalu kita sholat, pas kita sujud rukuk karena gerakan kadang ada keluar cerut ya, najis ya, najis itu. Nah, ini yang menyebabkan, makanya lagi-lagi nah di sini di bawah dijelaskan. Saya mau sampaikan hadis tersebut ya. Daripada air kencing dengan cara engkau berdehem-dehem dan melakukan jari di bawah kemalumu 3 kali, dipijat-pijat, diurut-urut tuh nang di bawah toh. Si tumpul tuh, si tumpul ya. Ya. Diurut. Ya. Di sedikit. Tapi cukup di sini dijelaskan ada caranya ya, dan melakukan jari bawah ke malam 3 kali aja. Ini kada berpuluh kali sih sampai hidup ya. Itu lain kisah. Lain kisah. Lain kisah itu. Iya. Dan jika engkau mau beristinja sedangkan engkau berada di tengah padang, caranya lah, mani seram mani mempraktekkan, ada ibu-ibu nih seram nih ya, ulun kada berani praktekkan ini. Ya. Nah, jadi ya ini misalnya, nah ini misalnya si tumpul tadi olah, nah ya. Nah ya, di pijat-pijat 3 kali. Sebelumnya berdehem tadi. Dehemnya cukup ya. Jangan jangan ya. Ya, itu dehemnya ya. Dan jika engkau mau beristinja sedangkan engkau berada di tengah padang, maka hendaklah engkau mencari tempat yang jauh daripada pandangan orang ramai supaya tidak tercium baunya dan tidak didengar bunyinya. Nah, ini ketika engkau ya hendak beristinja apa namanya di tengah padang misalnya ya, padang pasir, gurun misalnya ya, maka hendaklah engkau mencari tempat yang jauh daripada pandangan orang ramai supaya tidak tercium baunya dan tidak didengar bunyinya. Dan hendaklah engkau menghadap kepada sesuatu yang dapat engkau jadikan dinding di hadapanmu, dan janganlah engkau membuka auratmu sebelum engkau sampai ke tempat duduk. Nah, jangan sampai kita membuka aurat sebelum kita berduduk di tempat qada hajat tadi. Ini habis atribut dibuka semuanya belum masuk lagi, jangan ya. Jadi ketika apa namanya sunnah hukumnya tidak membuka auratmu sebelum engkau sampai ke tempat duduk. Nah, ini diperhatikan juga, bukan hanya sekedar ketika kita hendak qada hajat, ketika kita mandi Pak, di dalam kamar mandi laki ataupun perempuan usahakan tetap memakai penutup Pak, pakai penutup. Lebih-lebih kepada perempuan, kepada ibu-ibu, di dalam kitab dijelaskan hilangnya rasa empati, katakanlah kasih sayang pasangannya, terkhusus suaminya, hilang rasa empati, rasa sayang kepada istrinya dikarenakan istrinya mengamalkan mandi dalam keadaan telanjang. Kenapa? Disitulah iblis menyantap, memandang istri kita dengan sepuas-puasnya, sehingganya hilanglah aura istri tersebut, dan itu membuat kita sebagai suami terkadang mohon maaf hambar melihat bini kita.
Ini perhatikan, camkan kepada ibu-ibu nih. Ya, ini utamakan kepada ibu-ibu. Demikian juga laki-laki. Meskipun kita di kamar mandi, kan kamar mandi tutup nih, ya, tetap usahakan pakai, paling tidak pakai celana dalam lah, ya, atau ada spesial sarung yang memang digunakan untuk apa? Kalau kita Banjar tilasan mandi, ya, memang dipakai untuk khusus mandi. Jangan sama sekali tanpa sehelai pakaian. Disitulah iblis syaitan memandangi dengan nikmat tubuh pasangan kita, khususnya istri kita, sehingganya disitulah ya hilang auranya, Pak, hilang auranya, sehingganya kita sebagai suami ya kurang lagi menyaksikan empati terhadap pasangan kita. Nah, ini dalam kitab dijelaskan ya, meskipun di dalam wadah yang tertutup ya. Dan hendaklah engkau menghadap kepada sesuatu yang dapat engkau jadikan dinding di hadapanmu, dan janganlah engkau membuka auratmu sebelum engkau sampai ke tempat duduk, dan jangan engkau menghadap ke arah kiblat. Nah, jadi qada hajat jangan sampai menghadap ke kiblat. Bangunannya sudah demikian Pak Ustadz, berarti mohon maaf pantat pian geser, jangan WC-nya pian geser ya. Banyak lagi upahannya membongkar anunya itu, jangan, tinggal posisi pian saja, pian geser ya. Ini kiblat misalnya, enggak, sana kiblat. Nah, mohon maaf jangan seperti ini pian, jangan. Meskipun mohon maaf tempat posisi qada hajat itu seperti ini, lalu seperti apa posisi pian, sudah seperti ini, itu sunnah hukumnya ya. Makanya ketika membuat tandus, lagi-lagi panggil guru, panggil ulama, ini pas saja kah menghadap kiblat atau jangan menghadap kiblat, seperti itu. Maka susah kalau sudah terbangun WC itu pas menghadap kiblat posisi kita, maka ajaran agama kita menyuruh. Nah ini ya. Jangan engkau menghadap ke arah matahari dan bulan ya. Dan janganlah pula engkau membelakangkan yang demikian itu. Nah, tidak boleh juga membelakangi, tidak boleh juga. Menghadap kiblat kada boleh, membelakangi kiblat kada boleh. Ya. Dan janganlah pula engkau membelakangkan yang demikian itu. Dan janganlah engkau qada hajat di dalam air yang tenang atau di bawah pokok yang berbuah, dan jangan pula di dalam lubang. Ya, ini qada hajat. Janganlah engkau qada hajat di dalam air yang tenang atau di bawah pohon yang berbuah. Bisa. Ya. Ya, kalau di bawah pohon yang berbuah takut buahnya lain rasanya nanti berubah. Ada seperti ini ya. Ya, dapat gas yang macam-macam ya kan. Dan jangan pula di dalam lubang jangan, tidak boleh. Siapa tahu di dalam lubang itu ada semut lagi musyawarah bagaimana caranya membagi duit bantuan misalnya, kan berbahaya ya kalau pian di situ ya, jangan. Nah, ini luar biasa kalau kita tarik di sini, adab-adab di sini benar bahwa ajaran Rasulullah itu adalah rahmah lil alamin, bukan rahmah lin nas, rahmah lil alamin. Kenapa? Seluruh alam semesta. Artinya di situ kena imbas semuanya dengan ajaran aturannya Rasulullah ya. Ajaran ya, Allah yang dibawa baginda Rasulullah itu luar biasa, bukan hanya untuk manusia tapi berfaedah, bermanfaat untuk seluruh alam. Buktinya tidak boleh qada hajat kencing di lubang, takut di lubang tersebut ada makhluk Allah yang lain, semutkah, ularkah, apa ya kan. Dan jauhilah daripada kencing di tanah yang keras atau tempat bertiup angin, karena ditakuti akan terkena percikan, seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna amah adzabil qabri minhu. Nah, kan sering ini pokoknya di kitab mana aja tentang istinja pasti dijelaskan tentang hadis ini, bisa ya. Sesungguhnya kebanyakan siksa kubur adalah berpuncak daripadanya, yakni dari sebab tidak berhati-hati dalam bersuci daripada najis. Dan hendaklah engkau duduk ketika qada hajat itu dengan memberatkan, nah ini penting,
Dan hendaklah engkau duduk ketika qada hajat itu dengan memberatkan sebelah kakimu yang kiri supaya lebih mudah keluar najis. Ya, memberatkan kakimu yang kiri supaya lebih mudah keluar najis. Dan janganlah engkau kencing di dalam keadaan berdiri kecuali ketika darurah. Nah, berarti seperti ini. Ya, kencing. Memberatakan kaki yang kiri, nah, supaya mudah najis itu keluar. Seperti ini, ya, ya kalau bisa seperti ini, ya agak lebih sedikit diberatkan menjadi tumpuan kaki kiri ini. Nah ini sedikit diangkat, nah ini supaya nyaman keluar, mudah najis itu keluar. Nah, ya. Dan janganlah engkau kencing di dalam keadaan berdiri kecuali ketika darurah, dan himpunkanlah di dalam istinja itu antara menggunakan batu boleh diganti dengan kertas tisu. Allahu a'lam shawab. Apakah ada pertanyaan atau langsung saja? Langsung saja ya. Iya. Memang panjang pembahasan tentang bab masuk kakus atau tandus ini. Dalam kitab Kifayatul Muhtaj ini ya sambungannya adalah tentang hadas. Hadas terbagi dua macam. Kalau di dalam kitab Bidayatul Hidayah masih ada sedikit pembahasan mengenai adab qada hajat tadi sebelum masuk kepada adab-adab berwudu. Nah ya, sebelum masuk kepada adab-adab berwudu. Mudah-mudahan kajian ini menambah pengetahuan kita khususnya tentang adab masuk tandus. Lagi ulun sampaikan bahwa hewan itu juga kencing sama dengan kita pun demikian, tetapi ternyata adab kaifiat inilah yang membedakan kita dengan makhluk Allah yang lain. Sehingganya kalau kita tarik kesimpulannya, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Sempurnanya iman seseorang itu, sempurnanya iman orang beriman, sempurnanya iman seseorang itu adalah dengan apanya, akmalul mu'minina ahsanuhum khuluqa, bagusnya perangai dan etikanya, termasuk perangai etika ketika kita qada hajat tersebut. Ala hadhihi niyat wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fahaman nabiyyin wa hibdhal mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa aqrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.